Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Ding ding. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Ahmad Kamim 17. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kemarin tanggal 22 September saya melakukan kuret karena janin tidak berkembang dan kantong janin rusak dan juga sudah melorot ke bawah, tidak di tempat semestinya. Di tanggal 23 saya masih mengeluarkan darah sisa kuret. Lalu di tanggal 24 dan 25 saya sudah tidak mengeluarkan darah. Pas tanggal 26 September tiba-tiba perut nyeri dan mengeluarkan darah. Kemudian di tanggal 29 saya kontrol dan melakukan USG. Di situ dijelaskan oleh dokter rahim sudah kembali normal dari ukurannya sudah menyusut normal, dan dijelaskan juga darah yang keluar itu darah haid. Lalu di tanggal 1 Oktober saya sudah tidak mengeluarkan darah lagi, akan tetapi mengeluarkan keputihan keruh dan bau, akan tetapi tidak gatal. Sampai sekarang tanggal 2 Oktober yang mau saya tanyakan, apakah keputihan itu merupakan efek dari setelah kuret atau ada faktor lain yang menyebabkan saya keputihan keruh dan berbau? Mohon penjelasannya. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaannya ya. Jadi ini keputihan setelah kuret ya, setelah kuret. Kalau riwayatnya di sini ini memang darahnya itu kurang lancar ya keluarnya. Setelah kuret itu sempat keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Kalau tanggal 22 September itu ya kuretnya, berarti tanggal 23, 24, 25 sampai dengan itu adalah masih darah ini ya. Masih darah masih darah-darah ini nifas ya setelah kuret itu ya, masih merupakan masih bukan merupakan darah haid ya. Kalau sampai ini ya baru berapa hari ini ya adalah yang darah-darah yang belum bersih ya, adalah darah pengeluaran sisa-sisa ya, pengeluaran sisa-sisa keguguran yang masih tertinggal ya. Tanggal 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sisa kuret. Di tanggal 24, 25 sudah tidak. Di tanggal 24, 25 yang pertama tadi adalah darah-darah sisa, betul sekali ya, sisa darah sisa kuret. Terus setelah itu berhenti, terus kemudian pas tanggal 26 tiba-tiba perut nyeri dan mengeluarkan ya 26, karena masih berapa hari ya, masih 4 hari ya, masih 4 hari itu berarti adalah bukan darah haid ya, itu adalah sisa-sisa ya, sisa-sisa yang masih tertinggal ya, keluar lewat darah seperti itu ya, adalah mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal ya itu. Terus kemudian setelah itu 1 Oktober sudah tidak keluar ya, tetapi keluar keputihan ya, keputihan keruh dan berbau ya. Kalau keputihan ini ibunya bingung, ini pengaruh setelah kuret atau memang pengaruh yang lain. Jadi dua-duanya bisa terjadi ya, bisa karena di dalam rahim itu setelah ada perlukaan, jadi bisa terjadi seperti itu ya, berbau seperti itu, keluar keputihan berbau seperti itu ya, adalah suatu tanda terjadinya infeksi ya. Di dalam itu bisa terjadi infeksi jamur ataupun bakteri seperti itu ya, terus berbau. Jadi ini perlu mendapatkan penanganan lanjutan. Kalau sebabnya itu bisa karena kuretnya ya, maksudnya bukan kuretnya, karena keguguran ya, karena keguguran itu terkadang setelah kuret itu bisa saja masih ada terjadi ini ya, terjadi perlukaan atau infeksi dan sebagainya ya, ataupun infeksi jamur ataupun bakteri seperti itu ya. Jadi menyebabkan keputihannya itu keruh
dan berbau, ataupun faktor yang lain. Jadi yang sering terjadi keputihan keruh dan berbau itu adalah keputihan yang patologis, jadi yang tidak normal, perlu diobati. Jadi bisa karena itu infeksi jamur ya, infeksi jamur karena perlukaan pada porsio seperti itu ya. Jadi perlu mendapatkan pengobatan ya. Kalau sebabnya seperti yang saya jelaskan di depan, sebabnya bisa karena setelah terjadi keguguran itu ada perlukaan ya, tentu saja ada perlukaan di dalam rahim itu terinfeksi oleh bakteri ataupun jamur, itu menyebabkan ibu keputihan. Ataupun bukan karena kegugurannya itu memang terjadi infeksi ya, jamur ataupun bakteri pada mulut rahim seperti itu ya. Jadi semua meskipun penyebabnya itu bisa dari yang karena kegugurannya itu ya, karena perlukaan dalam rahimnya, ataupun karena infeksi yang baru masuk, itu adalah semuanya perlu mendapatkan pengobatan ya. Kalau terjadi seperti ini berarti terjadi infeksi ya, infeksi bakteri ataupun jamur ya, karena keputihannya itu berbau seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.